Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Amsal Soleman pasal 16 ayat 18 yang berkata sebagai berikut. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai nasihat dari seorang yang luar biasa. Orang yang dapat dikatakan dia memiliki royalti untuk kebanggaan. Siapa yang tidak bisa memuji Salomo? Siapa yang tidak bisa membanggakan Salomo? Karena sampai hari ini tidak ada penduduk dunia ini yang punya hikmat, yang punya harta, punya kekayaan yang menyamai apa prestasi dan kekayaan yang dimiliki oleh Salomo. Salomo orang yang sangat berhasil. Kalau dia congkak, tentunya tidak ada yang bisa bantah. Kalau dia tinggi hati, tentunya tidak ada yang bisa menegur. Posisinya raja. Dan kedua, dia berhasil. Dia luar biasa. Tidak ada yang dapat disamai dengan Salomo. Tapi Salomo inilah yang mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini adalah hal yang luar biasa yang patut kita perhatikan. Karena hal ini, kecongkakan tinggi hati itu tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh ras, tidak dibatasi oleh suku, bahasa. Tapi tinggi hati kecongkakan itu merata untuk semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, sebab itu kecongkakan tinggi hati adalah hal-hal yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Seringkali kesombongan itu kita pikir tidak ada pada diri kita. Tetapi ternyata dia ada. Di dalam beberapa hal yang kita seringkali tidak amati dengan baik. Kita cenderung untuk merasa kita lebih dari orang lain. Di saat kita berada dengan orang yang kebetulan sama dengan kita, kebetulan memakai tas yang sama dengan tas kita, memakai sepatu yang sama dengan sepatu kita, seringkali kita gelisah karena kenapa bisa sama? Padahal kita tidak janjian. Kenapa dia tidak pakai yang lain? Dia sama dengan saya punya. Mungkin kita bisa mulai menghadirkan rasa sombong untuk berkata dalam diri kita, jangan mau kau malu. Karena kau punya asli. Yang dia pakai belum tentu asli. Karena untuk beli yang asli tidak dijual di sembarangan tempat.
Ada banyak hal yang seringkali bisa memicu kita untuk menjadi sombong dan angkuh. Ada orang yang dapat gelar yang sama, namun dia tidak nyaman. Dia akan bertanya, ngomong-ngomong, Anda kuliah di mana? Ngomong-ngomong, Anda belajar di mana? Dalam hati paling kurang dia dari universitas biasa yang ada dan murah, perguruan tingginya biasa. Tapi kita akan menjadi kaget ketika dia bilang, oh saya dari negara Paman Sam, gelar ini saya dapat. Kita jadi takut, jadi minder, jadi kehilangan kontrol. Karena apa? Karena kita yang sombong, karena kita yang angkuh, kita yang arogan. Orang itu tidak sibuk dengan gelarnya, kita sibuk dengan gelar orang itu. Begitu banyak hal yang seringkali membuat kita merasa kita perlu sombong, kita perlu bangga, kita perlu merasa lebih dari yang lain. Padahal itu mendahului kehancuran kita. Karena itu banyak kali kita tanpa sadari, kita berpikir semua yang kita miliki itu adalah milik kita. Itu tanda dari kecongkakan kita. Kita punya. Kita seringkali berkata, ini milik saya. Ini saya punya. Dan kita merasa sangat terhormat dengan yang kita miliki. Tetapi sayang, kalau kita melihat suatu peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, dalam suatu perumpamaan yang diungkapkan Yesus. Dalam Lukas pasal 12 ayat 19. Ini kata seorang pemuda yang sangat berhasil. Dia sukses dalam bisnisnya. Dia sukses dalam menampung kekayaan keberhasilannya. Apa kata ayat 19? Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20 katakan, tapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kita melihat bahwa apa yang dimiliki orang yang berhasil ini, ternyata yang sejauh ini adalah miliknya untuk menjadi dasar sukacitanya, untuk menjadi dasar kesombongannya, arogannya, kebanggaannya. Ternyata dia tidak bisa memiliki sesungguhnya. Dia belum sempat menikmati semua keberhasilannya. Dia kehilangan. Ini pelajaran yang patut kita ingat dalam diri kita tentang kesombongan dan kecongkakan yang seringkali kita menilai diri kita lebih. Ternyata kita tidak lebih dari orang lain. Kita merasa itu milik kita, tetapi ternyata kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi milik kita. Dan itulah hal yang patut kita perhatikan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kita salah, karena kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Inilah diungkapkan oleh seorang yang sangat-sangat berhasil, seorang yang sangat-sangat kaya. Dia sukses.
Dia bisa menghidupi 1000 orang istri tanpa kekurangan apapun. Dan tidak ada yang bisa menyamai dia. Tapi dia ingatkan, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Hal ini patutlah kita perhatikan dalam kehidupan kita, karena seringkali ada banyak hal yang kita bisa raih, yang kita bisa capai, yang kita bisa miliki. Ternyata kita tidak bisa menikmati apa yang kita sudah raih. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita sudah miliki. Kita tidak dapat menikmati semua keberhasilan yang kita pernah capai, karena kita ada dalam posisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena sombong, karena congkak, maka semua itu akan hilang, semua itu akan hancur, dan itu akan membuat kita jatuh. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kerjakanlah tugas kita dan bersyukurlah untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa bekerja, kita bisa berhasil, tetapi itu bukan dasar untuk kita jadi congkak. Itu bukan dasar untuk kita jadi sombong, merasa saya memiliki itu, saya sudah punya itu, dan saya akan meraih dan mempertahankan itu. Ternyata itu yang menjatuhkan kita, itu yang menghancurkan kita, sehingga tidak ada satupun kita dapat nikmati, tidak ada satupun dapat kita miliki, karena kita salah menyikapi hidup ini dengan congkak dan tinggi hati. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami diingatkan oleh firman-Mu. Sebagai bukti Engkau mengasihi kami, karena itu Engkau menegur kami, mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak congkak dan kami tidak tinggi hati, karena semua itu akan menjatuhkan kami, bahkan menghancurkan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami dapat terhindar dari kesombongan, dari kecongkakan, tapi kami selalu bersandar kepada Tuhan. Karena ketika kami berhasil, kami percaya itu karena Tuhan yang mengasihi kami untuk kami menikmati hasil. Kami percaya ketika Tuhan memberi suatu prestasi, Tuhan memberi keberhasilan, Tuhan memberi kekayaan, itu semua karena Tuhan mencintai kami untuk kami mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk di kegiatan rumah tangga kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa keberhasilan, kesuksesan, pencapaian yang kami dapat lakukan itu karena Tuhan, dan itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk menjadikan kami congkak, arogan, dan sombong, tapi menjadikan kami rendah hati untuk lebih mengasihi Tuhan yang sudah memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Kami berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa duduk di kaki Tuhan pada jam 6 sore. Doakan bangsa kita, doakan pekerjaan Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita tetap hidup kudus dan setia dalam melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.